Selamat mendengarkan podcast ini. Setiap orang percaya, setiap anak Tuhan memiliki hak yang sama dalam mengalami Tuhan. Harus diingat, saudara memiliki hak yang sama untuk mengalami Tuhan. Jangan teracuni dengan pikiran seakan-akan ada orang-orang yang memiliki hak khusus untuk mengalami Tuhan. Sedangkan saudara tidak. Jangan sekali-kali berpikir itu. Tuhan berkenan berurusan dengan setiap orang percaya. Saudara sangat berharga. Saya sangat berharga. Kita masing-masing individu ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan memperlakukan kita sama. Memang kemudian tergantung dari bagaimana respon kita terhadap fasilitas yang Tuhan sediakan. Ya. Artinya Tuhan menyediakan porsi fasilitas yang sama kepada setiap orang untuk mengalami Tuhan. Respon masing-masing individu itu yang menentukan seberapa kaya dia mengalami Tuhan, seberapa kuat ia menghidupkan Tuhan di dalam dirinya. Pengalaman dengan Tuhan ini maksudnya adalah penggarapan Tuhan yang berkenaan dengan pemenuhan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi kalau berurusan dengan Tuhan hanya berorientasi pada masalah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan jasmani atau atas kebutuhan jasmani, pertolongan Tuhan atas masalah-masalah yang menyangkut hidup jasmani kita, itu bukanlah hal yang signifikan dan itu pasti tidak mendewasakan. Tuhan berurusan dengan kita itu bukan hanya karena kita punya masalah, Tuhan mau tolong, Tuhan mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, melindungi kita dari ancaman-ancaman bahaya secara lahiriah. Tuhan itu hadir dalam hidup kita untuk menggarap kita, untuk membentuk kita menjadi manusia seperti yang diingini atau dikehendaki oleh Allah. Ini sebenarnya yang Tuhan inginkan, saudaraku. Ini yang Tuhan kerjakan. Jadi berkenaan dengan pemeliharaan atas kehidupan rohani dan keselamatan jiwa. Tuhan peduli sekali dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Pasti Tuhan peduli. Tapi Tuhan lebih peduli dengan pemenuhan kebutuhan rohani kita. Bagaimana kita diubahkan menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Itu. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, jangan hanya urusan masalah makan minum, jodoh, karir, kerjaan. Kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya konsep agama pada umumnya, ya Tuhannya itu, Allahnya itu, dewanya itu, ilahnya itu dikaitkan dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata pada umumnya. Pada umumnya begitu, tentu tidak semua. Ya, ada juga orang-orang yang berurusan dengan yang disembahnya karena dia mau membersihkan batin misalnya. Ada juga, bukan tidak ada. Tetapi kekristenan itu mutlak. Tuhan berurusan dengan kita supaya kita mengalami pendewasaan rohani. Supaya kita mengalami pendewasaan rohani. Nah, berkenaan dengan hal ini, orang percaya tidak perlu kecil hati ketika tidak mengalami pengalaman yang dahsyat, yang spektakuler seperti yang dialami bangsa Israel
beberapa tokoh iman dan orang-orang Kristen di sekitar kita yang memiliki kesaksian yang dahsyat-dahsyat menurut orang pada umumnya. Ya, jangan merasa rendah diri. Apalagi kalau melihat bangsa Israel yang memang telah melihat dengan mata kepala sendiri kedahsyatan Allah Yahweh yang membelah Kolsom, merobohkan tembok Yeriko dan lain sebagainya. Saudara melihat, nyatanya mereka tidak benar. Nyatanya mereka keras kepala. Nyatanya mereka orang-orang yang tegar tengkuk. Dan mereka bukan umat Allah yang disempurnakan seperti kita. Kalau bangsa Israel itu berurusan dengan Tuhan itu pasti orientasinya berkat jasmani. Tanah Kanaan, tanah yang subur berlimpah susu dan madu, menang dari musuh. Ini kan lahiriah. Nah, kita jangan menyamakan diri kita, mensejajarkan diri kita dengan bangsa Israel. Sangat berbeda. Mereka bukan umat Allah yang disempurnakan. Sedangkan kita orientasinya adalah keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia pada rancangan Allah semula, bagaimana menjadi manusia seperti gambar Allah. Nah, saudaraku, jangan juga merasa bangga jika memiliki pengalaman yang spektakuler berkenaan dengan mujizat tanda ajaib. Sebab karunia-karunia seperti itu bukanlah ukuran kedewasaan. Kalau saudara melihat bangsa Israel dari Mesir Kanaan dengan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, toh mereka akhirnya tidak juga benar, tidak semua benar. Banyak yang tewas di padang gurun. Saudara harus ingat, Tuhan itu tidak sulit menaklukkan Mesir, membelah laut Tiberau atau laut Kolsom atau laut Merah. Tuhan juga tidak sulit merobohkan tembok Yeriko. Tapi yang sulit bagi Tuhan itu merubah watak karakter kita. Bukan Tuhan tidak mampu, karena manusianya yang tidak mau. Dan Tuhan tidak akan intervensi sampai manusia kehilangan kebebasannya. Nah, menjadi catatan penting bagi kita pada kesempatan ini, saudara. Kalau orientasi kita hanya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan jasmani, hal ini juga dialami oleh sebuah manusia. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan juga memelihara orang-orang di luar Kristen dengan sangat sempurna. Ia memberikan hujan, matahari, kelembapan udara yang sempurna, oksigen dan lain sebagainya. Harus dicatat di sini, kalau orientasi kita hanya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan jasmani, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak percaya? Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan pelihara semua manusia. Tetapi untuk orang percaya, Tuhan mau menggalang sebuah hubungan yang eksklusif. Yang eksklusif. Ini luar biasa, ya, yang eksklusif. Pengalaman yang eksklusif orang percaya dengan Bapa ada dalam rangka Bapa menggarap anak-anaknya supaya mengambil bagian dalam kekudusannya dan mengenakan kodrat ilahi. Nah ini, orang percaya digarap oleh Allah Bapa supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya bisa memiliki karakter Allah. Ada divine nature, kodrat ilahi, saudara. Berurusan dengan Tuhan itu, fokusnya harus itu, kedewasaan rohani, kesempurnaan, kesucian hidup, itu yang dipersoalkan. Jangan masalah jodoh lah, masalah ini, masalah itu yang bersangkut paut dengan kebutuhan jasmani. Yang sebenarnya itu tanggung jawab kita. Kalau orang Kristen dewasa tidak akan melibatkan Tuhan untuk masalahnya. Tetapi dia akan terlibat dalam masalah Tuhan atau membuat dirinya kepada masalah Tuhan. Kalau cuma soal makan, minum, jaga kesehatan, kerjakan. Jaga pola hidup, pola makan yang baik.
Tetapi kalau soal kesempurnaan rohani, kedewasaan, waduh, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudaraku. Jadi sebuah eksklusivitas hubungan dengan Tuhan harus terjalin terus sampai kita pulang ke rumah Bapa. Dan persekutuan atau hubungan eksklusif dengan Tuhan atau dengan Bapa di surga itu harus dipahami dalam rangka Bapa mau mendidik kita. Ini masalah. Ibrani pasal 12 dari ayat yang keempat, 5, 6, 7 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, Bapak mana yang tidak mendidik anak-anaknya? Kalau kamu tidak mendapatkan hajaran, kamu bukan anak, tapi anak gampang. Anak gampang artinya anak yang tidak sah. Yang di dalam bahasa Yunani kita menemukan kata notos. Sedangkan anak yang sah itu huios, yang juga berarti pangeran. Tidak semua manusia loh memiliki kesempatan yang luar biasa. Nah, kesempatan yang juga merupakan hak istimewa kita ini tidak boleh digeser oleh kesibukan dan kepentingan apapun, saudara. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai tergeser, saudaraku, oleh berbagai kesibukan. Penggeseran tersebut merupakan tindakan bodoh. Seperti yang dilakukan Esau yang menukar hak kesulungan dengan sepiring makanan. Akhirnya penyesalannya tak terlukiskan dengan apapun. Kita sering menemukan penyimpangan-penyimpangan yang kita anggap tidak merugikan, tidak membahayakan kita. Padahal itu sangat merugikan dan membahayakan. Yaitu ketika kita menggantikan kesempatan untuk beracara dengan Tuhan dengan berbagai kesibukan dan kesenangan. Nah, inilah yang tanpa disadari telah membuat tumpul proses atau lambat proses penyempurnaan kita. Ada banyak sambilan. Ada banyak sambilan-sambilan. Saya sendiri juga dulu punya banyak sambilan, saudara. Hobi saya audio sound system. Hobi ini. Wah, kan gak ada salahnya. Tapi sekarang saya sadar bahwa energi terbaik saya tidak boleh bocor untuk hal-hal yang tidak membangun. Tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor. Nah, seringkali tanpa sadar, kita telah membocorkan energi kita yang mahal ini untuk hal yang tidak perlu. Tidak perlu. Mestinya kita bisa belajar Alkitab, kita lakukan hal yang lain. Nah, ini kacau. Energi terbaik kita yang mestinya kita gunakan untuk Tuhan, tapi untuk duduk-duduk, ngobrol dengan orang-orang yang mengimpartasi, memindahkan spirit yang negatif. Dan tanpa sadar kita seringkali begitu. Kita berlama-lama di depan layar kaca. Oh, bukan, tidak boleh. Di layar kaca ada banyak acara menarik yang harus diikuti dan memberikan pendidikan. Tetapi ada hal yang harus kita tinggalkan untuk duduk diam di kaki Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, energi terbaik kita ini sekarang ini kita arahkan kemana? Ini masalahnya, saudaraku. Energi terbaik kita selama ini kita arahkan kemana? Makanya ya saudara, orang itu harus mengerti bahwa di dunia ini kita bukan satu-satunya punya kesempatan hidup. Kita masih memiliki kesempatan hidup di langit baru, bumi baru. Dunia ini, saudaraku, tempat kita dibentuk apakah kita layak masuk kerajaan surga atau tidak. Jadi harus dipandang bahwa 70-90 tahun ini merupakan training, pelatihan. Alkitab mengatakan bahwa hidup yang sesungguhnya itu justru nanti di langit baru, bumi baru. Bukan di sini.
Nah, kalau saudara mengerti dan menerima hal ini, saudara tidak perlu memiliki selingan-selingan, kesibukan selingan sesaat yang dianggap tidak membahayakan dan merugikan. Padahal semua itu seperti sepiring makanan yang merenggut sesuatu yang lebih berharga yang harus kita miliki. Ya, ada yang lebih berharga yang kita harus miliki, kita raih. Tidak bisa kita raih karena energi terbaik kita telah kita gunakan untuk sia-sia. Kalau waktu kita bangun pagi, energi terbaik kita pagi itu mengangkat tangan, berdoa, menyembah. Pada waktu siang hari ketika fisik kita kuat di kantor, daripada ngobrol nak karu-karuan, baca literatur Kristen yang baik, baca Alkitab, dengarkan CD khotbah. Jangan buat ngobrol saja lalu ngomong corok-corok. Ya, kita juga harus bersosialisasi dengan baik tentu. Tapi jangan sampai waktu kita habis disita untuk hal itu. Energi terbaik kita itu harus diberikan untuk Tuhan. Belajar firman Tuhan dalam suasana yang rileks. Ya. Jangan sudah ngantuk-ngantuk baca Alkitab bubuk, wah akhirnya tiung ketiduran. Ada orang pernah berkata begini, kalau you nggak bisa tidur baca Alkitab. Wah, bagus juga ya. Tapi ternyata maksudnya baca Alkitab di situ kamu bisa ngantuk. Waduh, dia pikir Alkitab seperti obat tidur kali. Ya. Dengan tidak ngantuk baca Alkitab jadi ngantuk. Lihat huruf-huruf gitu ngantuk. Ini kurang ajar. Energi terbaik kita harus digunakan untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia. Sedangkan energi yang kurang baik ya barulah kita gunakan yang lain. Tapi mestinya semua energi yang kita miliki sungguh-sungguh kita persembahkan buat Tuhan. Kalaupun kita lakukan yang lain, itu pun juga sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Saudaraku, energi yang terbaik yang kita miliki seharusnya digunakan untuk beracara dengan Tuhan, disalurkan kepada Tuhan. Energi yang terbaik yang dimiliki, yang seharusnya digunakan untuk beracara dengan Tuhan, jangan disalurkan kepada yang lain. Sebagai akibatnya banyak kesempatan besar berlalu sia-sia. Berkat rohani yang berguna untuk kesempurnaan berlalu sia-sia dan tidak pernah terulang lagi. Tidak jarang orang Kristen yang mengharapkan yang terbaik dari Tuhan untuk dirinya, tetapi dia tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita berkata, berilah yang baik, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Tapi kita tidak memberikan yang terbaik. Waktu yang mestinya prima untuk berdoa, kita gunakan yang lain. Ya, saya mengerti, saya menganjurkan segala sesuatu yang kita lakukan semua harus untuk Tuhan. Baik makan atau minum, atau lakukan sesuatu yang lain. Harus semua untuk Tuhan. Tetapi ada prime time kita. Artinya ada energi terbaik yang kita miliki berkenaan dengan keadaan fisik kita, keadaan lingkungan kita. Nah, ini yang seharusnya digunakan untuk bersentuhan langsung dengan Tuhan. Orang yang berurusan dengan Tuhan ala kadarnya, dia sebenarnya tidak menginginkan Tuhan. Tidak menginginkan Tuhan. Sebab kalau orang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, saudara, standarnya itu segenap. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Standarnya segenap. Jadi kalau tidak segenap itu tidak memenuhi kuota. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tidak bisa tidak. Tuhan harus menerima yang terbaik yang kita miliki.
waktu kita, tenaga kita, dan seterusnya. Begitu bangun tidur, yang dipikir mesti Tuhan. Fisik ketika sehat, mulai ketemu Tuhan. Setelah itu ke kantor pun juga untuk Tuhan. Iya kan? Siang waktu cukup untuk baca Alkitab, membaca renungan harian yang baik. Bisa. Kalau sudah pulang ke rumah, tinggal capeknya. Ya kalau masih kuat, ya lu puji Tuhan, baca Alkitab. Pulang dari kantor, jika mungkin masih datang ke pendalaman Alkitab. Saudara harus sungguh-sungguh memberikan hidup ini. Ada orang pernah berkata, Pak, kalau misalnya minggu ke gereja, hari yang lain masih ke gereja 2-3 kali, apa wajar Pak? Ya tinggal bagaimana situasi hidupmu. Kalau bapak ibu sudah usia, anak-anak sudah besar semua, mau ngapain kalau nggak tiap hari cari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan? Ya semua harus dilihat dengan kacamata yang lengkap, yang analitis, yang jujur, yang cerdas, saudaraku. Saudaraku sekalian, jangan menggantikan ya acara dengan Tuhan itu dengan hal yang lain. Jangan. Pada waktu suatu hari kita punya waktu penuh, waktu banyak maksud saya. Coba pikirkan bagaimana bisa menambah pengetahuan tentang Tuhan, atau pikirkan bagaimana bertemu Tuhan. Arahkan energimu untuk itu. Ya. Jangan hanya uangmu. Uang juga memang penting untuk kita bisa persembahkan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah hati kita. Hati yang tulus, yang mencari Tuhan, dan menyediakan energi yang terbaik bagi Tuhan. Dan salah satu langkah yang penting dan terutama untuk bisa mengarahkan energi terbaik kita untuk Tuhan adalah jangan memiliki keinginan. Jangan memiliki keinginan. Anda mungkin berkata, loh Pak, manusia bagaimana tidak bisa punya keinginan? Ya, semua keinginan kita harus dilebur menjadi satu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hidup kita di dunia singkat. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita di bumi ini, kita hanya kesempatan untuk ditrain Tuhan, untuk ditraining Tuhan, untuk dibentuk Tuhan, untuk didewasakan Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa hidup ini school of life, sekolah kehidupan. Dan 70-90 tahun umur hidup kita di dunia ini semata-mata, ingat ini, semata-mata hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Hidup selama 70-90 tahun hanya menjadi kesempatan kita dipersiapkan untuk masuk langit baru dan bumi yang baru. Hidup ini, sekarang ini, di dunia ini hanya persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, kita tidak boleh merasa puas dengan pengalaman rohani yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman sehebat apapun yang pernah kita miliki bukanlah dasar yang cukup untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan ke depan. Perlu kita tahu bahwa setiap masa itu selalu ada masalahnya sendiri. Selalu ada tantangannya sendiri. Selalu ada pencobaannya sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan pengetahuan kita tentang teologi atau tentang kebenaran Alkitab harus bertumbuh terus. Jadi bertumbuh terus.
Pengalaman yang kita telah miliki, sehebat apapun yang lalu, jangan menjadi kebanggaan. Seakan-akan dengan pengalaman itu, kita sudah cukup bisa menyongsong hari esok, hari depan dengan segala problematikanya. Karena sering kita bertemu orang-orang yang senang dengan, yang puas dengan pengalaman yang pernah dia miliki. Oh, dulu saya dipanggil Tuhan melalui sakit. Lalu dokter berkata, tidak ada jalan keluar lagi. Usia tinggal 6 bulan. Ternyata saya sembuh. Dia hanya punya pengalaman itu dan seakan-akan pengalaman itu sudah cukup menjadi bekal dia untuk menyongsong hari esoknya. Ada orang yang bertobat karena katanya pernah dikunjungi malaikat di ruang tidurnya. Itu memang pengalaman yang dahsyat menurut ukuran umum. Mestinya kita tidak menganggapnya itu terlalu dahsyat atau dahsyat. Sebab kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan setiap hari, saudaraku, itu sudah lebih dari cukup. Walaupun tidak melalui penampakan. Tuhan menampakkan diri. Walaupun tidak melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang spektakuler. Nah, saudaraku, kita harus terus memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Saya berapa kali ketemu pendeta-pendeta senior, saudara, bangga dengan apa yang pernah dialaminya dulu. Oh, dulu tahun sekian, tahun 50-an, saya menginjil di situ. Oh, saya pernah mendoakan orang sakit, orang lumpuh jalan. Dia puas dengan hal itu. Yang sekolah teologi merasa sudah punya gelar sarjana S1. Puas sudah S1. Nah, ini yang membuat saudaraku sekalian apa yang terjadi. Orang-orang tidak sungguh-sungguh loh saudaraku sekalian. Bertumbuh. Harus mestinya itu kita menambah pengetahuan, pengalaman dengan Tuhan. Apalagi sudah S2. Wah, udah S2. Udah puas dengan S2. Wah, apalagi S3. Wah, S3. Saya sudah S3 ini, saudara. Sebegitu saja. Hah? Apa hebatnya? Saya tidak mengecilkan arti degree atau prestasi akademis. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pengalaman dengan Tuhan harus bertambah. Pengetahuan tentang Tuhan harus bertambah, baik secara kognitif, afirmatif, ya, secara penalaran pengalaman khusus harus dialami setiap hari. Ingat, pengalaman khusus tidak harus spektakuler di mata manusia. Mungkin di mata manusia tidak spektakuler, buat kita itu luar biasa. Yang penting bagaimana Tuhan menggarap kita melalui setiap peristiwa yang kita lihat, setiap peristiwa yang kita dengar, setiap peristiwa yang juga kita alami. Pengalaman yang telah kita miliki sehebat apapun jangan menjadi dasar. Seakan-akan itu cukup. Banyak hal yang harus kita hadapi dan banyak hal yang harus kita selesaikan dengan Tuhan di masa yang akan datang. Yang oleh karenanya kita harus mengalami lebih banyak. Saudara, ada godaan orang suka menyaksikan apa yang sudah dialami dulu. Wah, pokoknya kalau pengalaman spektakuler diulangi lagi. Bukan tidak boleh diulangi, tapi kalau kebablasan terus-menerus begitu, apa sih istimewanya? Nanti hanya membuat orang tertarik kepada kita sebagai pendeta yang melakukan mujizat misalnya. Kita dikultuskan. Biarlah kita mengajarkan kebenaran kepada umat, lalu umat bisa memiliki pengalaman yang memadai dengan Tuhan. Supaya mereka itu memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan dan ditumbuhkan secara dewasa. Itu yang penting. Ditumbuhkan secara dewasa. Orang percaya harus percaya bahwa banyak berkat yang tak ternilai yang disediakan Tuhan di depan.
Yang oleh karenanya kita beracara dengan Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Beserta untuk mendidik, beserta untuk mengajar, beserta untuk mendewasakan. Jadi jangan berpikir Tuhan beserta kita hanya karena Tuhan mau melindungi kita, menghibur kita waktu kita susah, mencukupi kebutuhan kita kalau kita kekurangan. Tuhan pasti peduli dengan masalah kebutuhan jasmani kita, saudara. Tapi Tuhan lebih peduli dengan pendewasaan yang kita harus alami. Saudaraku sekalian, kalau berurusan dengan Tuhan yang menjadi fokus perhatian bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah, Tuhan pasti melindungi kita secara khusus. Tuhan pasti melindungi kita secara istimewa. Saudaraku sekalian, betapa indahnya hal ini. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar istimewa loh di mata Tuhan. Benar-benar. Sungguh istimewa. Kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mau bentuk kita. Aku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Sama dengan kau berharga di mataku. Kau berharga di mataku. Kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan pun berharga di mata kita. Saudaraku, kalau kita menyadari hal ini, sukacita saudaraku. Jadi percayalah bahwa seluruh persoalan pergumulan hidup kita pasti tidak melebihi kekuatan kita. Pasti selesai pada waktunya. Asal kita bertanggung jawab. Percaya. Sekarang yang kita perhatikan, yang menjadi fokus kita adalah proses pendewasaan. Proses penyempurnaan. Kadang-kadang saudaraku, jemaat datang ke gereja hanya karena mau meratapi masalahnya. Aduh, kasihan saudara. Kalau itu orang Kristen baru kita maklum. Kalau dia Kristen dewasa, ya enggak usah begitu lagi, saudara. Jadi kalau kita mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, itu benar sekali. Tetapi apa isinya? Allah mengerti persoalan yang kuhadapi. Persoalan apa? Kalau hanya soal belum menikah, kenapa dibesar-besarkan? Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ya nggak mungkin dong ditinggal. Gimana Anda bisa berdewasa tanpa campur tangan Tuhan? Tak akan pernah dibiarkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita anak-anak Tuhan. Nah, masalahnya kita mengerti itu mengerti apanya. Bukan hanya masalah kehidupan jasmani. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Memang banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Tetapi melalui persoalan itu Tuhan mendewasakan kita. Jangan, aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya Engkau pasti menolong aku. Nah, itu orientasinya hanya berkat jasmani sih. Banyak perkara yang tidak kita mengerti, tetapi kita harus menangkap, harus mengetahui pesan Tuhan, penggarapan Tuhan melalui masalah itu. Nah, oleh sebab itu orang percaya harus mendesak Tuhan untuk bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan yang berguna bagi pendewasaannya. Mendesak Tuhan artinya sungguh-sungguh menyediakan pikiran, perhatian, tenaga, dan segala sesuatu untuk bisa mengalami Tuhan. Nah, di antaranya belajar firman kebenaran, berdoa, bersekutu dengan saudara seiman yang dapat berbagi kebenaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita harus jeli untuk melihat pembentukan Tuhan melalui setiap
pengalaman hidup, baik yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami. Pasti Tuhan membentuk kita lewat masalah tersebut. Pasti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita tidak mengerti tapi tidak nanya-nanya dah. Kau sempat nanya juga tapi akhirnya nggak nanya-nanya. Kenapa? Karena aku tahu jejaknya sempurna. Sempurna apanya? Melalui pengalaman-pengalaman itu Tuhan mau menyempurnakan kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ya, bentuklah aku menjadi dewasa sampai aku bisa memuaskan hati Tuhan. Bagimu aku rela. Bagimu aku rela. Artinya, aku rela Tuhan. Untuk melayani, untuk menghamba. Tentu diproses dulu dan aku rela diproses. Jangan kita bersungut-sungut waktu diproses Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Itu. Sepenuhnya aku menghamba. Apakah kita memiliki bahasa batin seperti ini? Saya berharap dengan pengertian yang benar ini kita ke depan menjalani hidup dengan lebih benar. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita hidup memang hanya untuk menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan artinya menemukan kehendaknya, sehingga bisa berinteraksi secara harmoni dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan secara harmoni di bumi ini, akan berlanjut nanti di surga, dan lewat interaksi-interaksi tersebut, kita mendapatkan kesempatan untuk diubah Tuhan. Dan ini kesempatan ini terus terang sangat terbatas. Ya, kita tidak boleh main-main. Kesempatan ini sangat terbatas. Kita tidak boleh puas dengan pengalaman rohani yang sudah kita alami dan merasa puas sudah memiliki Tuhan. Sebab belum tentu pengalaman dengan Tuhan yang sudah kita miliki benar-benar dari Tuhan atau berguna untuk pendewasaan kita. Saya khawatir ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tidak bernilai tinggi, terus diangkat ke permukaan hanya karena mau mencari nama besar, mau terhormat di mata masyarakat gereja. Itu bisa terjadi, saudara. Tetapi tidak signifikan untuk mendewasakan rohani seseorang guna menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Lihat saudaraku, di beberapa gereja selalu saja menekankan hal-hal yang bersifat spektakuler. Selalu saja mesti berbicara mengenai hal-hal yang spektakuler, saudaraku. Kita bukan tidak percaya mujizat, kita percaya. Tetapi jangan arahkan jemaat hanya untuk memikirkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Lalu dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kuasa Tuhan secara fisik yang bisa mengubah hidup seseorang. Mengubah ekonominya, mengubah pekerjaannya, mengubah statusnya dari lajang jadi punya teman hidup. Ya, kalau hanya untuk itu tidak usah pakai Tuhan Yesus. Di luar Tuhan juga orang bisa mendapat jawabannya, saudaraku. Itu yang terjadi selama ini. Jadi orientasi orang berpikir itu hanya perkara-perkara dunia. Jadi pengalaman-pengalaman spektakuler dipromosikan terus di gereja. Supaya orang tertarik untuk mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Supaya masalah-masalah yang dialaminya itu juga bisa diselesaikan secara spektakuler. Nah, ini kan bisa membuat seorang kehilangan tanggung jawab secara proporsional dan tidak mengoptimalkan potensinya secara maksimal juga, saudara.
Ya, sebab everything is okay. Will be okay. By the power of God. By the miracle of Jesus. Oleh kuasa Tuhan. Oleh karena mujizat Tuhan Yesus. Yang punya utang, Tuhan selesaikan utangmu. Bagaimana bisa begitu, saudaraku? Fokusnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Coba siapa yang punya masalah hari ini? Masukkan dulu duit dalam amplop. Angkat tinggi-tinggi amplopnya. Minta Tuhan berkati. Yang punya hutang, angkat amplopmu. Isi duit dulu. Biasanya begitu. Lalu kamu akan diberkati Tuhan. Kekayaan akan mengalir di dompetmu. Gimana yang begitu-begitu, saudaraku? Kita bukan tidak percaya kuasa Tuhan, tapi cara-cara bodoh seperti ini membuat kinerja kita rusak. Kita tidak mampu nanti bersaing di marketplace karena kita merasa bahwa everything will be okay. Tuhan yang membuat semua lancar-lancar. Nah, apa bedanya dengan tuyul? Beda dengan kuasa gelap yang menjanjikan toko laris hanya dengan menabur pasir dari Gunung Bromo. Hanya menabur pasir dari Gunung Lawu. Lalu laris, toko jadi maju berkembang. Cara-cara yang tidak dewasa dan merusak bangunan berpikir manusia yang dewasa. Saudara-saudara sekalian, kita harus mencurigai bahwa pengalaman kita dengan Tuhan yang pernah kita alami tidak semua bisa dipercayai. Jangan kita sembarangan saja mengatakan ini perbuatan tangan Tuhan, apalagi ditambah-tambahi. Saya teliti memperhatikan ada orang-orang yang bersaksi mengenai itu kejadian, pengalamannya dengan Tuhan. Tetapi ganti tahun bisa berubah itu kesaksian. Seperti progresif. Loh, ini pengalaman berapa puluh tahun yang lalu disaksikan lagi kok beda. Ini loh, mungkin dia ketemu lagi yang berikut dengan Tuhan, atau dia dapat suara Tuhan yang baru lagi, lalu berubah. Misalnya, 20 tahun yang lalu Tuhan berbicara, kamu akan memenangkan ribuan jiwa. Beberapa belas tahun kemudian saya dengar lagi, kamu akan memenangkan jutaan jiwa. Loh, ribuan sama jutaan itu beda loh, angkanya gelindingnya itu beda. Gelindingnya 6, 3, gelindingnya 6 itu beda. Nah, yang begini-begini, saudara. Aduh, capek dah kalau mikir begitu, saudara. Saya itu bukan karena nggak kebagian iri, tidak. Kasihan jemaat yang harus mendengar firman yang benar, yang fokusnya harus kerajaan surga, lewat proses pendewasaan yang proporsional, digantikan dengan hal-hal yang sebenarnya termasuk minor issue. Minor. Jika semua gejala dan fenomena dalam jiwa selalu diakui berasal dari Tuhan, maka bisa menyesatkan dan membangun image tentang Tuhan yang salah. Dikit-dikit, oh Tuhan bicara begini. Dikit-dikit, oh Tuhan kasih pesan ini. Apa yang disampaikan itu yang katanya dari Tuhan, kalau diteropong dengan nalar sehat, nggak mungkin Tuhan picik atau bodoh begini, ini pasti bukan Tuhan ini. Ini dia sendiri, ngaku dari Tuhan. Oleh sebab itu orang percaya harus memiliki pikiran yang cerdas, yang dibangun dari kebenaran Alkitab. Saudara juga boleh menguji saya, ini kebenaran atau bukan, silakan. Saya tidak mengatakan saya paling benar di dunia, tapi yuk kita cerdas, sebab fenomena seperti itu terjadi di banyak gereja di seluruh dunia ini. Tanpa dipandu oleh kebenaran Alkitab, maka banyak pengalaman subjektif menjadi dasar pengajaran dan teologi, dan itu sungguh menyesatkan dan merusak prinsip eksegesis hermeneutik yang benar. Ini pasti menyesatkan. Harus diingat bahwa ajaran sesat sering muncul dari subjektivitas yang menjadi landasan suatu pengajaran. Dari subjektivitas orang itu. Tapi karena orang itu punya prestasi yang hebat di dalam gereja. Oh, karena prestasinya hebat, makanya dipercaya saja.
Padahal orang-orang yang punya pengalaman hebat dengan Tuhan secara spektakuler belum tentu mengerti pengajaran Alkitab dengan baik. Pengalaman dengan Tuhan pasti memiliki maksud untuk mendewasakan rohani. Pengalaman dengan Tuhan bukan hanya untuk sebuah kekaguman kepada Allah, seakan-akan Allah senang dikagumi. Pengalaman dengan Tuhan juga bukan untuk gagah-gagahan seperti yang dialami bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Tetapi pengalaman dengan Tuhan untuk supaya anak-anak Allah mengambil bagian dalam kekudusan Bapa atau mengenakan kodrat ilahi. Pengalaman dengan Tuhan yang tidak mendewasakan adalah pengalaman yang tidak bermutu. Tidak sedikit kesaksian mengenai perbuatan Tuhan yang dibagikan kepada jemaat malah membangun bangunan yang salah mengenai pribadi Tuhan. Ironinya, justru hal ini dilakukan oleh para pembicara di gereja-gereja. Mereka tidak memperhitungkan bahwa kekaguman yang dibangkitkan terhadap dirinya dari kesaksian-kesaksian yang dikemukakan mengakibatkan jemaat tidak menemukan Allah yang benar karena fokusnya bergeser, meleset. Jemaat menemukan sosok Allah menurut versi yang salah dari pembicara, dari apa yang dialami sang pembicara sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi sangat subjektif, bukan objektif. Saudara, dengan saya kemukakan kebenaran ini, kiranya saudara sekalian diperkaya dengan kebenaran. Saya tidak menunjukkan perkataan saya ini kepada pribadi A atau pribadi B. Sama sekali. Hal ini terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi kalau kita merasa terganggu, biar kita periksa dulu diri kita ini, saudaraku. Ini untukku, apa tidak? Kalau untukku, benarkah aku perlu dikoreksi dan aku bertobat? Kita semua harus berani bertobat, saudaraku. Baik jemaat maupun pendeta hamba Tuhan, kita harus berani berubah. Sebab sepanjang kita masih punya kesempatan berubah, harus berubah sampai kita menutup mata di pembaringan terakhir. Haleluya, sola gracia.